Hai guys, jumpa kembali dengan saya Nur Fitriadin di channel Peace of Christ. Kiranya melalui video yang diunggah oleh channel ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang terus setia mendukung channel ini. Kiranya Tuhan memberkati saudara dimanapun berada. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang seputar penolakan gereja untuk berdiri di tanah Indonesia tercinta ini. Kalau kita memperhatikan ada begitu banyak penolakan-penolakan atau kesulitan yang dialami oleh umat Kristiani di dalam mendirikan rumah ibadah atau gereja untuk mereka memiliki kebebasan beribadah kepada Tuhan. Saya tidak tahu sebenarnya apa sih yang menjadi pedoman mereka sehingga mereka bersikukuh, bersikeras untuk menolak keberadaan gereja di Indonesia ini. Kalau kita memperhatikan ajaran Nabi yang mereka percaya, yang mereka imani, yaitu Nabi Muhammad SAW, tidak mengajarkan penolakan terhadap gereja. Tentunya bagi umat muslim diajarkan untuk menolong, bahkan mendukung keberadaan gereja, serta membantu untuk berdirinya sebuah gereja. Bahkan mereka harus menolong dengan memberikan tenaga, materi, dan lain sebagainya untuk mendukung berdirinya gereja. Itulah perjanjian antara Nabi Muhammad SAW dengan umat Nasrani. Nah, inilah perjanjiannya. Bukan hanya berlaku semasa Nabi masih hidup, tetapi sampai akhir zaman, sampai masa yang akan datang, perjanjian itu harus tetap dipegang teguh dan masih berlaku. Nah, mari kita melihat bagaimana pernyataan salah satu cendekiawan muslim, yaitu Quraisy Shihab, untuk memperjelas dan memberitahukan kepada setiap kita bagaimana perjanjian Nabi dengan umat Nasrani. Yuk kita langsung saja simak video ini. Kepercayaan umat Kristiani menyangkut Tuhan beda dalam sifat-sifatnya menyangkut ini. Tapi itu tidak menghalangi Nabi menulis perjanjian, menjanjikan bahwa kalian akan saya bela sebagaimana saya membela keluarga dekat saya. Nabi berpesan bahwa kalau seandainya dan pesan ini berlaku untuk rombongan dan semua orang Nasrani sampai akhir zaman. Di teksnya itu bisa dilihat di Google. Teksnya itu berkata apa? Kalau umat Kristiani membutuhkan sesuatu untuk kebutuhan agama mereka atau ingin merenovasi gereja-gereja mereka, hendaklah mereka dibantu bukan berupa hutang, tapi pemberian. Ada itu. Kalau seandainya ada seorang muslim yang ingin menikahi seorang wanita Nasrania, maka dia boleh menikahinya dengan syarat tidak memaksanya dan dengan syarat harus seizin keluarganya. Dan kalau dia telah menikah, maka tidak boleh diganggu-gugat ajaran agamanya. Dia dipersilahkan untuk melaksanakan ajaran agamanya. Itu yang diajarkan Nabi sampai akhir zaman, Be. Sampai akhir zaman, sampai sekarang dan yang akan datang. Abi membawa itu teksnya tadi, nah lihat. Ada bawa teksnya aja. Perjanjian. Ini naskah janji Rasulullah Muhammad SAW dengan penganut agama Kristen. Perjanjian Najran ini disebut, Be. Ini agak panjang, teman-teman. Mana yang penting, Abiku? Yang penting ini tadi sebagian. Ya, buat para penganut agama Nasrani, bila mereka memerlukan sesuatu untuk perbaikan tempat ibadah mereka atau satu kepentingan mereka dan agama mereka, bila mereka membutuhkan bantuan dari kaum muslimin, maka hendaklah mereka dibantu, dan bantuan itu bukan merupakan hutang yang dibebankan kepada mereka, tetapi dukungan kepada mereka dan anugerah dari Allah dan Rasul-Nya buat mereka.
Tidak boleh seorang Nasrani dipaksa untuk memeluk agama Islam. Mereka hendaknya diberi perlindungan berupa kasih sayang dan dicegah segala yang buruk yang dapat menimpa mereka kapanpun dan dimanapun. Demikian janji Rasulullah Muhammad SAW sampai akhir zaman. Ya, kalau kita memperhatikan video dari Quraisy Shihab dan statement-statement yang diberikan bagi kita semua, tentunya sangat jelas bahwa apa yang harus dilakukan oleh umat muslim yang ada di Indonesia ini terhadap umat Nasrani, secara khusus bagi pendirian gereja atau rumah ibadah bagi umat Kristen. Tentunya umat muslim harus mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW, yaitu harus membantu berdirinya gereja, membantu pembangunan gereja untuk boleh tetap berdiri secara khusus di Indonesia ini. Kalau di Indonesia ini masih ada penolakan terhadap pendirian gereja, masih ada penganiayaan terhadap umat Kristiani di seluruh Indonesia ini, saya jadi heran mereka sebenarnya mengikuti teladan siapa? Apa yang menjadi tolak ukur bagi mereka untuk menolak keberadaan gereja? Dan apa yang menjadi pedoman bagi mereka sehingga gereja dibongkar secara paksa, gereja ditutup secara paksa, dan umat Kristiani tidak bebas untuk beribadah kepada Tuhan? Ya, tentunya saya tidak mengerti sebenarnya apa yang menjadi pedoman dalam setiap kehidupan mereka. Padahal Nabi Muhammad sendiri menganjurkan kepada umat muslim, atau ada perjanjian nih antara umat muslim dengan umat Nasrani, yaitu harus mendukung keberadaan gereja dan harus ikut serta membantu untuk gereja itu boleh berdiri. Wow, kalau kita melihat dari pernyataan Quraisy Shihab di sini, sebenarnya tidak ada alasan lain bagi umat muslim untuk menolak keberadaan gereja. Dari video yang saya bagikan ini, biarlah menyadarkan setiap kita, secara khusus bagi umat muslim, untuk kembali mengikuti teladan sang nabi di atas perjanjian antara sang nabi dengan umat Nasrani. Biarlah melalui video yang diunggah oleh channel ini boleh mengingatkan kepada setiap kita, khususnya kepada umat muslim, supaya kita saling menghormati dan menerima keberagaman yang ada di negeri ini. Dan toleransi antar umat beragama semakin tercipta dengan baik, dengan saling menolong dan saling mendukung di dalam setiap kehidupan umat beragama. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat beraktivitas. God bless you.